Saudara-saudara sekalian, PPOK seperti namanya itulah penyakit paru obstruktif menahun. Jadi ada kata-kata obstruktif yang menahun. Itu menunjukkan bahwa obstruksinya tidak bisa balik lagi. Berbeda dengan asma ya. Asma itu reversible, sedangkan PPOK irreversible. Jadi kalau kita ingin mengetahui mendalam ya tentang suatu penyakit, kita mesti pahami dulu tentang patogenesis dulu ya. Bagaimana sampai agent penyebab ya itu bisa menimbulkan suatu proses di dalam organ itu sendiri ya. Kemudian akibatnya terjadi kelainan patologis pada organ tersebut yang kita sebut dengan patologi ya. Sudah terjadinya kelainan patologis atau patologi ya, biasanya di tingkat sel atau jaringan, baru akan mengalami apa yang kita sebut dengan perubahan fisiologi, kita sebut dengan patofisiologi ya. Karena fungsinya itu yang berubah, patofisiologi, jadi fungsi yang berubah, akibatnya akan ada keluhan pada pasien. Itu yang kita tangkap sebagai klinis dari pasien ya. Misalnya pasien itu sesak. Kenapa dia sesak? Pada pasien PPOK ya, tentu karena ada hambatan aliran udara ya yang persisten. Hambatan aliran udara yang persisten itu diakibatkan oleh adanya proses pengeluaran dari udara dalam alveoli yang berkurang ya, karena hambatan jalan nafas tersebut ya. Kenapa terjadi hambatan aliran udara ya? Itu karena ada kelainan patologis. Ada kelainan patologis ya di dalam jalan nafas tersebut, termasuk parunya. Apa kelainan patologisnya? Itu adalah emfisema ya, emfisema dan penyempitan jalan nafas atau obstruksi jalan nafas di bronchioles terminalis ya. Jadi secara patologi itu ada dua komponen, yaitu emfisema paru dan adanya bronkiolitis obritan atau penyempitan dari jalan nafas yang kecil di bronchiolus. Intinya itu ya, ada dua itu, karena adanya emfisema dan bronchiolus terminalis menyebabkan terjadinya hambatan aliran udara pada saat ekspirasi ya. Karena seperti kita ketahui bahwa ekspirasi itu adalah bersifat bersifat pasif ya, diakibatkan oleh karena pertama adalah efek dari elastic recoil ya, terutama elastic recoil dari paru itu sendiri. Karena terjadi emfisema, jadi paru itu tidak mampu untuk melakukan ya tekanan balik untuk mengeluarkan oksigen atau mengeluarkan udara yang ada pada alveoli ya pada saat ekspirasi ya, sehingga terjadilah volume residu yang semakin meningkat ya, apalagi kalau pasiennya sedang melakukan aktivitas ya. Kalau melakukan aktivitas, pasien tersebut akan menarik nafas untuk mendapatkan oksigen, tapi karena mereka memerlukan oksigen yang lebih banyak, mereka akan bernafas lebih cepat ya, lebih frekuensinya lebih banyak ya untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Tapi pada saat mengeluarkan mereka tidak mampu ya, karena elastic recoilnya terganggu. Akibatnya terjadilah air trapping ya, atau
kita sebut dengan volume residu yang semakin lama semakin meningkat. Karena volume residu semakin lama semakin meningkat, akibatnya volume tidalnya akan menurun. Volume tidal yang menurun itulah menyebabkan pasien akan semakin sesak. Itu yang kita sebut dengan dinamik hiperinflasi, ya. Jadi terjadinya gangguan dari ekspirasi pada satu waktu yang sama pasien memerlukan oksigen yang lebih banyak sehingga mereka tarik nafas tapi mengeluarkan tidak bisa. Akibatnya terjadi satu penumpukan dari udara di ruang rugi, ya, ruang yang tidak melakukan di alveoli terutama, ya, di air trapping, ya. Di samping itu karena terjadinya satu bronchiolus obliterans, ya, penyempitan jalan nafas yang kecil. Jadi pada saat ekspirasi terjadi penyempitan jalan nafas lagi, ya. Kita ketahui pada inspirasi bahwa jalan nafas itu terbuka, tapi pada saat inspirasi jalan nafas itu cenderung lebih kecil. Artinya kalibernya lebih kecil sehingga tekanannya menjadi lebih tinggi dia untuk bisa mengeluarkan udara ke atmosfer, ya, karena terjadinya penyempitan jalan nafas yang kecil itu, ya. Pada saat ekspirasi jalan nafas itu semakin kecil, bahkan bisa obstruksi, ya. Karena obstruksi di situ akibatnya air trapping atau udara yang tidak bisa keluar pada saat ekspirasi akan semakin banyak, ya. Itu intinya dari kenapa pasien itu pada pasien PPOK sesak atau terjadi ekspirasi yang memanjang, ya, karena elastic recoil dan terjadi hambatan jalan napas yang obstruksi jalan napas yang kecil. Itu disebut dengan patofisiologi, ya. Bagaimana menerangkan pada pasien yang sesak pada pasien PPOK akibat dari adanya gangguan dari elastic recoil dan obstruksi pada jalan napas yang kecil, ya. Itu patofisiologi atau klinis, ya, akibatkan terjadinya gangguan fisiologi, ya. Kenapa terjadi gangguan fisiologi tersebut? Ya, karena terjadi gangguan patologi. Jadi ada gangguan pada jaringan saluran nafas atau parenhim tersebut, ya. Gangguan patologi yang khas itu adalah emfisema paru dan terjadinya bronchiolitis obliterans. Itu gangguan patologi namanya, ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa terjadi emfisema dan bronchiolus obliterans? Ya, itu yang kita sebut dengan patogenesis, ya. Jadi patogenesis itu mengakibatkan gangguan patologi berupa emfisema paru dan bronchiolitis obliterans. Emfisema paru dan bronchiolitis obliterans itu menyebabkan terjadinya gangguan fisiologi, hambatan jalan nafas pada saat ekspirasi, ya. Itu terjadi gangguan fisiologinya itu akibat terjadinya kemampuan dari elastic recoilnya yang kurang bagus dan terjadinya penyempitan jalan nafas yang kecil pada saat proses ekspirasi. Seperti kita ketahui pada saat ekspirasi itu jalan nafas itu jadi lebih kecil lagi, ya, untuk memberikan tekanan yang positif sehingga udara yang dalam jalan nafas itu bisa keluar ke atmosfer, ya. Kalau tekanannya negatif besar, ya, berarti kan udara dari luar yang masuk. Tapi kalau tekanannya positif, jadi tekanan udara dari luar, dari dalam yang akan keluar ke atmosfer, sehingga praktis pada saat ekspirasi itu saluran nafas itu menjadi lebih kecil lagi, ya, karena supaya tekanannya menjadi lebih positif, ya. Itu yang menyebabkan patologi ada dua yang penting mengakibatkan patofisiologi, ya. Jadi hambatan jalan nafas yang menetap, ya, kemudian menyebabkan pasien itu sesak, ya. Nah, kemudian
Batuk juga ya tentu karena bronkiolitisnya itu. Bronkiolitis ya kalau di emfisema kan tidak mungkin juga batuk karena ada kelainan paru. Di bronkiolitisnya itu ya terjadi juga karena terjadi satu penebalan dari dinding bronkiolus itu, ya tentu di sana akan ada kelenjar yang semakin meningkat ya, otot polos yang menebal ya sehingga terjadilah hipersekresi di situ ya, hipersekresi ya. Kemudian sesudah tahu gangguan patologi itu baru kita mengarah ke patogenesis ya, patogenesis dari PPOK. Yang penting pada patogenesis PPOK itu adalah satu adalah ada agent, yang kedua adalah yang penting adalah faktor host, faktor suseptibilitas dari host. Ya, kalau seseorang yang tidak susceptible, tidak rentan ya walaupun dia merokok banyak sekali tidak akan menyebabkan terjadinya tidak akan menyebabkan terjadinya PPOK. Tapi orang-orang yang memang mempunyai rentan susceptible akan gampang terjadi PPH tersebut ya. Tentu di sinilah banyak kalau saudara baca ya, kenapa ada yang susceptible ada yang tidak ya. Susceptible tentu karena karena berbagai kelainan ya, berbagai gangguan ada pada pasien tersebut ya, gangguan enzim, gangguan genetik. Silakan saudara pelajari itu sebenarnya ranah untuk kita teliti lebih jauh ya tentang suseptibilitas dari seseorang, kenapa sampai bisa menyebabkan PPOK pada pajanan, zat atau partikel yang sama ya pada semua orang ya. Yang kedua baru faktor agent tersebut. Agent tersebut yang kita sudah tahu adalah yang noxious ya, yang berbahaya atau yang mengiritasi ya, misalnya jelas ya asap rokok, kemudian partikel-partikel debu ya, outdoor, indoor pollution, udah gitu ada ada faktor pekerjaan, bukan pekerjaannya sih yang berbahaya, tetapi tetap adalah partikel yang diakibatkan oleh pekerjaannya ya. Jadi ingat ya, partikel yang diakibatkan oleh partikel atau asap atau apapun ya diakibatkan oleh tersebut ya, pekerjaannya tersebut ya. Itu yang disebut dengan faktor penyebab atau risiko ya. Nah itulah pada orang-orang yang sangat yang susceptible terjadilah kelainan pada mengakibatkan kelainan pada bronkiolus terminalis dan emfisema ya. Tentu ya bisa diterangkan panjang lebar. Yang penting bahwa terjadi suatu sesuatu inflamasi, jadi oxidative stress. Kemudian yang penting bahwa inflamasi yang terjadi yang didominasi oleh neutrofil itu menyebabkan suatu kerusakan yang permanen ya, terutama di alveoli yaitu karena degradasi dari protein yang ada di sana ya, yang disebabkan oleh karena dominannya enzim protease. Protease itu kan menghancurkan protein menghancurkan protein ya. Kemudian sedangkan yang anti protease yang ada pada jalan nafas kita, alveoli kita itu adalah untuk mencegahnya. Tapi manakala terjadi ketidakseimbangan di situ ya, akhirnya akan terjadilah degradasi dari alveoli ya, atau protein-protein pada alveoli ya, mengakibatkan akhirnya terjadilah suatu emfisema tersebut ya. Emfisema yang diakibatkan oleh karena hancurnya atau rusaknya ya dari protein-protein yang mempertahankan elastisitas dari alveoli tersebut ya. Kita ketahui bahwa tetap proses dari ekspirasi itu adalah proses pasif yang diperoleh dari elastisitas dari alveoli. Kalau elastisitas dari alveoli menghilang atau menurun, hancur malah oleh karena kerusakan dari enzim protease, mengakibatkan alveoli itu menjadi
rusak sehingga akhirnya terjadi emfisema. Emfisema itu yang penting ya. Yang kedua tentu yang berkaitan dengan terjadinya bronkiolitis obliteran tersebut ya, bahwa terjadi suatu proses inflamasi yang mengakibatkan kelenjarnya lebih banyak, kemudian ototnya menebal ya. Itu akibat dari tetap inflamasi, oksidatif stres, antiprotease atau ketidakseimbangan antara protease dan antiprotease ya. Itu yang penting. Tapi yang penting pada PPOK itu bahwa kerusakannya itu destruktif ya, karena yang dominan terus CD8. Nah, sedangkan dari segi sel-sel radangnya memang yang dominan neutrofil ya, sehingga dalam pengobatan itu tidak begitu peka terhadap pemberian steroid. Kenapa sampai yang dominan CD8 sama neutrofil itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Itulah yang disebutkan dengan faktor susceptibilitas kembali ya, bagaimana tubuh seseorang itu bereaksi terhadap zat tertentu yang mengakibatkan inflamasi yang jenisnya seperti itu ya, destruktif dan neutrophilic inflammation ya. Itu yang menjadi bahan pertanyaan besar sebenarnya. Kenapa seseorang yang menghisap rokok terjadi radang seperti itu tidak menjadi inflamasi bentuk lain ya. Itulah namanya dengan susceptibilitas dari seseorang ya. Itu sebenarnya yang penting. Setelah tentang pasti bisa bagaimana menjelaskan lebih lanjut ya, patogenesis baca bla 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 bla, tapi intinya adalah patogenesis itu tetap ya, ketidakseimbangan oksidan antioksidan, kemudian terbentuk jaringan fibrosis ya, kemudian penambahan proses kelenjar ya, yang prosesnya tuh ya seperti orkestra sana ya, berputar terus ya, karena inflamasi itu akan merangsang inflamasi berikutnya ya, sehingga itu kan berputar terus. Walaupun misalnya agentnya sudah di stop ya, orang sudah merokok, tapi itu kan berputar terus ya, karena terjadi rangsangan di antara sel itu sendiri ya. Sel radang akan merangsang temannya, kemudian temannya akan mengeluarkan zat-zat berbagai zat, timbul terus orkestra seperti itu. Akibatnya prosesnya tidak akan pernah berhenti. Itu mengakibatkan PPOK tidak akan pernah sembuh kembali ya, tapi akan semakin lama semakin memburuk ya. Nah, kemudian gangguan patogenesis itu yang menyebabkan terjadinya emfisema paru dan bronkiolitis obliterans ya. Emfisema paru dan bronkiolitis obliterans itu menyebabkan terjadinya suatu hambatan aliran udara karena proses ekspirasi tidak optimal dilakukan, elastic recoil yang menurun ditambah dengan terjadinya penyempitan jalan nafas dari bronkiolitis terminalis pada saat ekspirasi terutama ya, sehingga di situ terjadi head trapping atau volume residu yang semakin meningkat. Akibatnya terjadi penurunan dari vital capacity dan pasiennya semakin lama semakin sesak, terutama pada saat bergerak ya. Itu yang menyebabkan akhirnya pasien menjadi sesak. Kalau diam dia tidak begitu sesak, tapi begitu dia bergerak dia terjadi sesak ya. Jadi itu sebenarnya yang harus saudara tahu ya, tahu tentang bagaimana klinis seseorang, bagaimana patofisiologinya, bagaimana patologinya, bagaimana patogenesisnya. Atau kita balik, patogenesis, kemudian patofisiologi ya, patogenesis, kemudian patologi, kemudian patofisiologi, kemudian klinis ya. Tentu akhirnya juga inflamasi yang terjadi pada kelainan di jalan nafas atau di paru itu sendiri mengakibatkan terjadinya suatu inflamasi kronik juga ya, yang berakibat terjadinya kelainan-kelainan di tempat lain ya.
atau komorbidnya ya, penyakit-penyakit penyerta kelainan jantung ya, pada kelainan pada tulang, pada lambung ya, juga bisa pada ya pada pankreas ya, macam-macam bisa itu komorbid akibat dari ya proses inflamasi sistemik pada pasien PPOK ya. Kemudian kalau berlanjut ya macam-macam yang bisa terjadi, itu bisa saudara pelajari sendiri, tapi intinya adalah itu tadi apa yang saya jelaskan ya, bagaimana patogenesisnya ya, terjadi inflamasi, oxidative stress, ketidakseimbangan protease antiprotease, mengakibatkan terjadinya degradasi dari protein pada alveoli, juga menyebabkan terjadinya fibrosis penambahan sel-sel kelenjar pada glomerulus terminalis, sehingga terjadi obstruksi yang glomerulus terminalis, kemudian emfisema paru, itu patologinya, kemudian mengakibatkan terjadinya suatu gangguan pengeluaran udara, karena ekspirasi adalah proses yang pasif, jadi sangat ditentukan oleh elastic recoil tersebut. Elastic recoil yang menurun, kemudian bronkiolitis yang sudah menyempit, apalagi akan bisa menutup pada saat ekspirasi. Jadi pada saat pasien memerlukan oksigen, misalnya pada saat beraktivitas, itu akan menyebabkan terjadinya air trapping yang lebih banyak, akibatnya ya secara fisiologi itu tidal volume akan menurun akibatnya ya, sehingga pasiennya semakin lama semakin sesak pada saat bergerak. Itu yang menyebabkan pasien pada saat diam tidak sesak, tetapi pada saat bergerak dia sesak. Itu kita sebut dengan dinamik hiperinflasi ya. Tentang patogenesis sel-sel sitokin segala macam itu silakan setelah pelajari, itu bisa berubah-ubah, tapi intinya adalah CD8 sama neutrofil mengakibatkan emfisema dan bronkiolitis terminalis, hambatan aliran udara, ekspirasi, kemudian pasiennya sesak terutama pada bergerak ya, karena dinamik hiperinflasi ya. Kenapa pasien PPOK terjadi tersebut? Karena suseptibilitas dari seseorang akibat dari pajanan dari bahan-bahan yang berbahaya atau noxious ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Tolong diperhatikan ya saudara-saudara, dalam saat belajar itu jangan menghafal, jangan dibaca bukunya kemudian disalin, bukan begitu maksudnya ya. Jadi saudara itu dalam membaca itu baca intinya bagaimana sih alur ceritanya ya, alur cerita ya, seperti kita mengikuti apalah namanya, seperti itu loh yang suka drakor, drama Korea itu kan alur ceritanya yang penting. Saudara kan tidak ngerti ya, kecuali kalau orang-orang yang hanya memperhatikan pakaiannya, gantengnya, itu kan tidak akan mengerti saudara. Tapi kalau alur ceritanya saudara kuasai, saudara akan bisa menjelaskan dengan gampang ya, pada saat saudara ditanya ya, bukan saudara menyalin, baca buku salin, bukan begitu, itu saudara tidak akan mengerti. Jadi saudara baca, setelah baca saudara akan pahami itu bagaimana sih prosesnya ya, prosesnya itu, sehingga saudara dengan gampang akan bisa mengerti ya. Saya kira itu dulu ya bisa saya jelaskan tentang PPOK ini. Nanti banyak hal yang bisa kita diskusikan ya. Nanti kalau ada apa-apa ya silakan saudara sampaikan lewat grup kita ya, apa yang saudara ingin ketahui tentang PPOK. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Jaga kesehatan, tetap semangat, makan yang banyak, olahraga, jangan stres, jemur diri, jangan malas ya, tetap semangat ya, sehingga saudara sehat di dalam menghadapi ya keadaan situasi seperti ini. Saudara ingat bahwa saudara menjadi dokter, terutama dokter paru, itu adalah pilihan saudara, dan sekarang adalah memang konsekuensi dari sebuah pilihan. Saudara harus menghadapi keadaan seperti ini, saudara harus maju ke depan ya, tapi tetap ya pasti kita bisa hadapi. Terima kasih, selamat pagi.